Lo cek, kita Cek, tes cek. sound lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai acara agama virtual Zoom, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan karunia-Nya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk berkumpul di tempat ini serangkaian mengikuti ceramah agama. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita semua. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cek sound dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah. Sebelum Baiklah, kita langsung saja. Marilah kita mendengarkan ceramah agama virtual Zoom yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Al-Mukarram Bapak Muhammad Gufron Suratman Esos MAP. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أحييكم بتحية الإسلام تحية الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kalapas kelas 2A Gorontalo, yang saya hormati seluruh civitas atau kepala bagian, kepala bidang yang ada di Kalapas kelas 2A Gorontalo, teristimewa wabil khusus warga binaan Lapas kelas 2A Gorontalo yang insya Allah dalam rangka tubu ilallahi taubatan nasuha, menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat,
sesuai dengan moto yang selalu didengungkan di lapas ini adalah masuk lapas keluar jadi santri, yang insya Allah semuanya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti syukur kita itu di samping kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin di setiap nikmat yang kita dapatkan, di setiap kesempatan yang Allah berikan, di setiap waktu yang Allah sediakan, lazim dan harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas nikmat sehat, tentunya kesehatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan itu kita gunakan sebagai wujud pengabdian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas harta, tentu kita harus memperbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran kita atas waktu yang diberikan oleh Allah, tentu bagian yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu tentang siru ilallah, kembali kepada Allah atau menuju kepada pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya tobat. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak salawat, insya Allah kita bagian orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak redha kalau umatnya itu kemudian masuk neraka. Karena ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku, seluruh umatku, al-kullu di situ itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu bermakna al-jama'. Ya, kullu itu seluruh dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakhalal jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kalau kata orang, pada saat melakukan tes ujian, pada saat melakukan seleksi apapun, belajar yang soalnya kita tidak pernah tahu apa saja yang akan keluar, itu bisa lulus. Apalagi ini hanya soal tes yang soalnya sudah diberitahukan sebelum hidup di dunia ini, jawabannya pun sudah dibocorkan, masa kita menjawabnya tidak bisa. Kalau orang Gorontalo bilang, Mas Nabi Hulodu, so kasih tahu soal, so kasih tahu jawaban, kemudian kita tidak bisa menjawabnya pada saat ditanya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, semuanya itu sudah dibocorkan, pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir nanti pada saat kita berada di alam kubur nanti. Para jemaah Masjid At-Taubah, warga binaan Lapas kelas 2A Gorontalo, hari ini kita berbicara tentang apa sih makna taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ada sebuah cerita yang termaktub dalam sebuah kitab, walaupun kitab ini banyak yang meragukan ya tentang kisah-kisahnya, Durratun Nasihin, tentang pertobatan seseorang yang ahlul ma'asi. Tobatnya orang yang ahli maksiat, pekerjaannya adalah menghilangkan nyawa orang lain. Kalau sudah begini, tobatnya tidak boleh salah. Saat dia bertanya,
pada seorang yang dianggap alim di satu tempat, ya Syekh, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat saya sementara saya sudah menghilangkan nyawa sebanyak 99 orang? Kata Syekh yang tidak begitu bijaksana, yang tidak begitu memahami tentang keadaan, dijawab, oh sudah tidak bisa diterima tobatmu karena begitu banyak yang kau hilangkan nyawanya. Ya sudah, kalau begitu saya genapkan jadi 100. Maka dihilangkan juga nyawanya Syekh yang ada di depannya. Kemudian dia berjalan terus menuju ke arah matahari. Bertemulah kepada seseorang, kemudian tanya di mana saya harus akan bertanya untuk kemudian saya mengadukan tentang pertobatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjukkanlah, silahkan kau datang ke sana, nanti kau di sana akan menemui seorang syuyukh, seorang tua yang begitu alim, tawadhu, waliullah. Kemudian ditanya apakah tobatnya, bertemu orang tersebut, apakah tobat saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abdi, wahai hamba Allah, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha luas keampunannya. Allah itu Maha luas kasih sayangnya. Maka apabila engkau bertobat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Silahkan kau menuju ke arah sana, lanjutkan perjalananmu, nanti kau sampai berada di sana, lakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, perjalanan ini cukup panjang, sampai di titik yang belum sampai setelah ditunjukkan oleh ustaz tersebut, maka fulan tersebut wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang jarak, ini tentang niat. Makanya salah satu syarat untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah niat yang benar. Sebelum beliau sampai sana, kemudian wafat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian malaikat, dalam kisah tersebut disebutkan malaikat Munkar dan Nakir bertanya, akan dibawa kemana ini orang? Belum sampai kepada pertobatan, kemudian dia sudah wafat. Belum sampai ke tempat dia untuk bertobat, dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, silahkan diukur mana jarak lebih panjang di saat dia menerima informasi tempat dia menuju pertobatan dengan jarak dia wafat dan kemudian sampai kepada tempat menuju dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tempat untuk menuju pertobatan itu jauh lebih dekat dibanding berada dia asal semula dia berjalan sampai kemudian dia wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tobatnya jauh lebih dekat dibanding perjalanannya. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertobatan itu. Dan peristiwa ini bisa ambil, orang ini melakukan perjalanan yang cukup jauh. Peringatan-peringatan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dirinya sebagai tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah dijalani. Sama seperti kita semua yang ada menjadi sebuah penghuni warga binaan ini adalah merupakan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Bayangkan kalau kita tidak segera diingatkan oleh Allah untuk dihentikan kemudian kita berada di sini, tentu mungkin di antara kita masih tetap akan berada di jalan kesesatan. Maka lazimnya kita harus bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa ini ada satu, yang pertama kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kunci tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tentang niat yang ikhlas. Niat ikhlas, azam yang kuat, kemanapun apapun harus dilakukan dengan ikhlas. Insya Allah keikhlasan itu akan membawa keampunan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membuka kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis Arba'in An-Nawawi,
sudah ada syarahnya, ya, syarah Arba'in Imam Nawawi. Di hadis yang pertama itu selalu dibuka dengan bab niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau niat kita pada saat kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihentikan seluruh aktivitas melanggar kita, kemudian kita berada di sini, niat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niat keikhlasan itu menjadi sebuah pahala bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Niat kita harus sungguh-sungguh. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niat. Kalau niat kita baik, tentu akan melahirkan sesuatu yang baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Sesuatu yang baik itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya. Itu sama saja, kebohongan yang pertama itu akan melahirkan kebohongan yang berikutnya. Maka hal jazaul ihsani illal ihsan, bahwa kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka kalau kita berniat sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu juga yang baik di berikutnya. Hari ini, besok, lusa, atau mungkin nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan kebaikan-kebaikan kita berikutnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ini kaitannya dengan niat. Barang siapa niatnya kemudian melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dapatkan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun lama pun berada di tempat binaan ini, kalau kemudian kita ikhlas menerimanya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya, itu menjadi satu hal yang menyenangkan karena keikhlasan kita untuk menerima teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ini nikmat yang sangat luar biasa, makan sudah disediakan. Ya. Majelis taklim sholat tidak perlu jauh-jauh keluar ke jalan, semuanya dari tempat langsung kemudian berada di tempat sholat. Luar biasa. Tidur dijaga, sakit dirawat. Coba ini di rumah, tidak perlu ke dokter datang ke sini, tidak perlu kemudian dirawat di luar. Semuanya ini adalah bagian dari setiap segala sesuatu yang kita lakukan kemudian berefek untuk teguran Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita kemudian melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat tobat yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membuat kemudian dia mengantarkan dia berada di sini. Bukan hanya saja berniat untuk meninggalkan, tapi tanamkan di dalam diri kita bahwa kebencian yang sangat luar biasa, kebencian yang sangat tinggi terhadap segala sesuatu perbuatan yang mengantarkan kita kemudian berada di sini. Dengan demikian, syarat tobat kita yang kedua ini tidak akan kemudian menjerumuskan kita kedua kalinya terhadap perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kemudian berada di sini. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang bertobat itu setiap kesalahan, setiap kekeliruan, setiap dosa yang kita lakukan seharusnya dihapuskan dengan amal-amal perbuatan yang baik. Dan ini adalah jalan, ini adalah tangga, ini adalah cara kita untuk kemudian menghapuskan kesalahan-kesalahan itu, sehingga pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oh Ustaz, kami ini di sini dibatasi, tidak bisa berbuat baik. Minimal berbuat baik terhadap diri sendiri. Pada saat kita bisa berbuat baik terhadap diri sendiri, tentu kebaikan kita ini akan menular kemudian kepada yang lain. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya,
ada beberapa syarat, ya. Ada beberapa syarat, dan syarat yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nafi'un li ghairihi. Orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Lingkungan kita terbatas, tapi amal kita tidak bisa kemudian terbatas. Mungkin gerakan kita dibatasi oleh aturan, gerakan kita, gaul kita hanya seputaran sini saja. Tapi pikiran kita berpikir beribadah kepada Allah tidak ada pernah batasnya, karena tak ada satu orang pun yang bisa membatasi tentang proses peribadatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafi'un li ghairi. Setelah kita niat dengan ikhlas, kemudian meninggalkan, kemudian berusaha membencinya, kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah, ini bagian dari tarbiyah. Makanya ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang berwujud qauliyah, yaitu firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Ada juga ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah merupakan kejadian dunia ini dan seluruh peristiwa yang ada di hadapan kita itu bagian dari sebuah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Imma finnar atau imma fil jannah. Apakah orang tersebut kemudian mampu untuk menghadapinya, yang kemudian dia berada ke sebelah kiri, atau menjadi ashabul aisar atau ashabul yamin, orang yang ke kanan atau orang yang ke kiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwa setiap orang ini setelah diberikan akal fikiran yang kemudian dia bisa memilih apakah dia akan menjadi ahlul jannah atau akan dia menjadi ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ini adalah jalan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang-orang yang kemudian benar di hadapan Allah setelah selama ini kita berada di tempat yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kekuatan, keteguhan, kesabaran kepada kita, karena kekuatan dan keteguhan, kesabaran itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu beserta orang-orang yang sabar. Sabar dalam segala hal. As-sabru itu mislul hajj. Sabar itu seperti haji. Laisa jazauhu illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar menghadapi seluruh cobaan ini, dan cobaan ini kemudian menjadikan kita jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya kita bisa menyelesaikan cobaan ini, kemudian keluar berada di alam beserta masyarakat yang lain, kemudian kita menjadi orang yang nafi'un li ghairihi setelah kemudian pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah sekali lagi kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha memperbaharui taubat. Setiap taubat kita perbaharui agar benar-benar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat baik pada saat berada di lapas maupun nanti sudah berada di luar lapas. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain sehingga kita bisa menularkan kebaikan yang satu menuju kebaikan-kebaikan berikutnya. Hadanakum wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Ustadz. Kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan ingin bertanya, 2 pertanyaan saja. Pada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan. Dua pertanyaan dari teman-teman.
Kalau tidak ada Pak Ustadz, saya sendiri yang ingin bertanya Pak Ustadz mengenai tentang ayat yang dibahas dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah engkau seperti tobatnya nasuha, yaitu tobat yang semurni-murninya. Jadi pertanyaan saya di sini Ustadz, bagaimana kalau kita sudah bertobat, terus besoknya lagi kita mengulangi perbuatan kita? Jadi bagaimana tobatnya Ustadz? Apakah tobat kita diterima atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dari 3 syarat tadi yang sudah saya sebutkan tadi tentang syarat diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kemudian tobat itu hari ini kita sudah berusaha untuk melakukan, kemudian besok mengulangi lagi? Ada 2 yang harus kita perhatikan pada saat orang melakukan ini. Andaikan dia melakukan ini karena kelalaiannya, karena ketidaktahuannya, ya, karena kealpaannya, maka sesungguhnya tobatnya itu masih dalam rangka kemudian Allah memberikan waktu untuk bertobat. Jangan sampai kemudian belum selesai kemudian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat dia kemudian melakukan itu dengan penuh kesadaran, dengan tidak meyakini bahwa pertobatan itu ya merupakan satu kewajiban bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya tobat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sama dengan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir itu adalah salat. Ya. Barang siapa yang meninggalkan satu waktu salat, maka dia man taraka salata ziharan faqad barang siapa yang telah meninggalkan satu salat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir yang nyata. Ada 2 di situ juga pengertiannya. Saat dia meninggalkan salat ini, dia sadar, dia lupa, dia lalai, ya, atau ketidaktahuannya. Kalau seperti ini tidak boleh digolongkan ke dalam, kemudian dia keluar dari Islam. Akan tetapi pada saat dia meninggalkan sholat, ada juga hadis yang lain menyebutkan di sholat Jumat, barang siapa meninggalkan sholat Jumat itu berarti dia telah menjadi murtad, gitu juga ada ya, hadis yang menyebutkan itu. Ya. Tapi pada saat dia masih tetap meyakini sholat itu menjadi sebuah kewajiban sementara dia meninggalkan dalam keadaan lalai, maka pertobatannya juga itu masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, salah satu khauf, ya, syarat yang harus kita itu ketakutan kita, kekhawatiran kita pada saat kita bertobat untuk berusaha sekuat tenaga agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, jangan kemudian kita mengulangi tobatnya tobat orang makan rica. So tahu rica itu pedis, pedis sekali. DP besok memakan cari ulang. Ya, besok makan cari ulang. Nah, itu tobat rica. Ya. Sekali lagi, orang yang tobat kemudian masih mengulangi lagi. Pada saat pengulangan itu dari bentuk kelalaian, ketidaktahuan dan lain sebagainya, insya Allah masih ada terbuka pintu peluang tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang kemudian melakukan itu dengan sengaja, kemudian tidak meyakini tentang nilai pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga telah dia mengingkarinya. Ya. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang tersebut. Ya. Semoga sekali lagi bahwa pada saat kita melakukan sesuatu sudah bertobat kemudian melakukan lagi, itu adalah bentuk kelalaian kita, bukan bentuk kesadaran dan kesengajaan. Kalau sudah sadar dan sengaja, tanggung jawabnya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang tobat itu. Sekali lagi, semoga warga binaan di sini melakukan pertobatan dengan sebenar-benarnya tobat, ya. Khauf, roja, takut dan roja. Takut, ya, takutnya di sini bukan takut lari. Ya, kalau kita biasanya takut kan lari, takut mau ditangkap lari kabur.
Tapi takutnya di sini diminta untuk mendekat. Khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu diminta kita untuk mendekat kepada Allah. Kemudian roja, ya, dalam ajaran sufi itu ada khauf dan roja. Takut kalau ibadahnya tidak diterima, roja harap apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sikap khauf dan roja itu harus senantiasa tertanam di dalam hati kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang terlalu khudu, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa. Baik, mari sebelum kita berdoa, kita menundukkan kepala baca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah itu melembutkan hati kita. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, kepada keluarga kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sedih digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada guru-guru kita, kepada seluruh warga binaan dan kepada seluruh yang mengurusi warga binaan ini, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك ما أعظم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يقبو واصرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Al-Mukarram Muhammad Gufron Suratman Esos MAP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz bisa menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk lebih menyempurnakan majelis ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.